Lalu kita suruh buang, jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberales. Soekarno bukanlah nama asli. Ia lahir dari orang tua berbeda agama. Raden Sukemi Sosrodihardjo yang berlatar belakang Jawa Islam dan sang ibu Ida Ayu Nyoman Rai pemeluk agama Hindu. Kelahiran sang putra diberi nama Kusno. Namun Kusno selalu sakit-sakitan. Sang ayah memutuskan mengganti nama Kusno menjadi Soekarno pada usia 11 tahun. Ida Ayu menjuluki anak bungsunya sebagai putra sang fajar karena lahir saat matahari terbit. Keterbatasan penanggalan pada masa lampau membuat hari kelahiran Soekarno menjadi simpang siur. Sesuai pengakuan dan arsip nasional, putra sang fajar lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Tetapi sang paman Sumodihardjo meyakini Soekarno sudah lahir sebelum 6 Juni. Pasalnya, kala itu Sumodihardjo yang merupakan adik dari ayah Soekarno memutuskan pulang ke Surabaya karena meletusnya Gunung Kelut pada 23 Mei 1901. Saat tiba di rumah sang kakak, Ida Ayu sudah melahirkan bayi laki-laki dan momen tersebut masih berada di bulan Mei. Sepanjang karirnya, Soekarno pernah melakoni berbagai profesi, dari guru, arsitek, hingga politikus. Gelar Insinyur Teknik Sipil didapat pada tahun 1926 setelah lulus dari Technische Hogeschool Bandung yang kini dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya ia melakoni peran sebagai arsitek dengan mendirikan Biro Insinyur bersama rekannya Insinyur Anwari. Dari situlah Insinyur Soekarno piawai dalam merancang sejumlah bangunan. Kala menjadi presiden, Soekarno turut menginisiasi sederet bangunan syarat historis di Jakarta. Beberapa karya para arsitek muda turut dipengaruhi Soekarno, seperti Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, hingga Monumen Nasional. Tujuan Soekarno membangun Monas adalah demi mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Ada rahasia terselubung dari desain Monas, hasil duet arsitek Friedrich Silaban dan R.M. Sudarsono. Secara kasat mata, puncak Monas dihuni oleh lidah api berbalut emas. Padahal ini merupakan relief seorang wanita yang sedang duduk bersimpuh. Penasaran? Karena selama ini tidak menyadarinya, wujud wanita yang sedang duduk akan terlihat lebih jelas dari sudut Istana Negara atau jika berada di ujung Jalan Merdeka Utara. Tak melulu soal arsitektur, ada kisah tersembunyi di balik pembangunan patung Dirgantara yang juga dikenal dengan sebutan patung Pancoran. Kala itu Bung Karno meminta Edi Sunarso untuk membuat patung Dirgantara. Edi membutuhkan biaya 12 juta rupiah yang terbilang sangat mahal pada tahun 1964. Pemerintah mengeluarkan 5 juta rupiah sebagai dana awal. Pembangunan terhenti karena peristiwa 30 September 1965 hingga akhirnya negara kekurangan biaya. Melihat pembangunan patung yang mandek, Soekarno datang dan memberi uang 1,7 juta rupiah kepada Edi Sunarso. Meski kekurangan dana masih sangat banyak, Edi tetap menjalankan proyek pembangunan patung Dirgantara. Belakangan Edi Sunarso baru tahu sekaligus terkesan. Uang 1,7 juta rupiah tersebut berasal dari hasil penjualan mobil pribadi Bung Karno. Edi akhirnya menyelesaikan proyek pembangunan dan sisa utang pemerintah tidak pernah terbayar hingga saat ini. Kecerdasan Soekarno juga terbukti karena presiden pertama Indonesia ini adalah polyglot. Seseorang akan disebut polyglot jika setidaknya mampu memahami 5 bahasa. Sedangkan Soekarno bisa bicara dalam 10 bahasa, seperti Belanda, Jepang, Inggris, Arab, hingga bahasa Perancis. Soekarno bukan satu-satunya tokoh bangsa yang fasih dalam berbagai bahasa. Ada pula Haji Agus Salim dan Buya Hamka.
Bung Karno juga sangat memperhatikan geografis Indonesia yang luas lautnya melebihi luas daratan. Ia selalu menitik beratkan kemaritiman dalam gagasan pembangunan negara. Namanya turut disematkan gelar Nahkoda Agung Republik Indonesia yang bisa memimpin sebuah pelayaran. Bung Karno memiliki cita-cita meneruskan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang punya kekuatan mengarungi lautan. Segala gerak-gerik Soekarno turut menjadi perhatian dunia luar. Banyak pujian, tapi ada pula cibiran. Sampai-sampai Soekarno menjadi nama Indonesia pertama yang menjadi cover majalah Time. Wajahnya terpampang di halaman utama pada edisi 23 Desember 1946 dan 10 Maret 1958. Berbagai negara turut mengabadikan nama Soekarno. Ini menjadi bukti sahih bahwa sang proklamator Republik Indonesia adalah cermin tokoh besar dunia. Masjid Saint Petersburg di Rusia memiliki nama lain Masjid Soekarno, karena memang Soekarno lah yang meminta masjid ini dibuka untuk tempat beribadah umat muslim setempat. Ada pula nama kawasan serta nama jalan seperti di Mesir dan Maroko. Tak ketinggalan sejumlah perangko dari berbagai negara, bahkan perangko yang terdapat gambar Soekarno bersama Fidel Castro dan Che Guevara kini menjadi buruan filateli yang harganya menembus 10 juta rupiah. Dunia juga dibuat terkagum-kagum dengan sejumlah pergerakan Soekarno. Buah ide Bung Karno menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memiliki helikopter kepresidenan. Yap, Bung Karno adalah presiden pertama di dunia yang membiasakan diri berpergian dengan helikopter agar bisa menjangkau lokasi terpencil. Setelah Bung Karno, kiat ini ditiru oleh Amerika dan beberapa negara lainnya pada medio 1950-an. Satu kutipan Bung Karno yang menjadi kenyataan. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Suka atau tidak, itulah realita Indonesia saat ini. Kabar hoax bertebaran, seakan ingin memecah belah persatuan. Tetap damai Indonesiaku, beda kubu bukan berarti tidak bersatu. Jadikan momen kemerdekaan ini sebagai pengingat bahwa perjuangan nenek moyang kita begitu sulit untuk didapat.